بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله: نفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. ويسألونك ماذا ينفقون، أي ما قدره. قل أنفقوا العفو، قل أنفقوا العفو أي الفاضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وفي قراءة بالرفع بتقدير هو كذلك، أي كما بين لكم ما ذكر، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة، فتأخذون بالأصلح لكم فيهما. ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأثموا، وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج والإصلاح لهم في أموالهم بتمنيتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك. وإن تخالطوهم أي فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك. والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح بها فيجازي كل منهما. ولو شاء الله لعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة. إن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه. إلى آخر ما قرأت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويسألونك ماذا ينفقون. Mereka bertanya kamu, wahai Nabi Muhammad, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan? Jenis harta apa? Seberapa ukurannya? Pertanyaan ini ditujukan kepada Nabi SAW. Kalau infak itu apa yang harus diinfakkan? Ukurannya seberapa? Gulil afwa, anfiqu al-afwa, ay al-fadhil anil hajah. Keluarkan infak itu ya yang lebih daripada hajatnya kamu. Mau dikit, mau banyak, enggak ada masalah. Yang penting al-fadhil anil hajah, yang lebih daripada hajat kamu. Wala tunfiqu ma tahtajuna ilaih. Jangan kamu dari itu menginfakkan apa yang kamu masih memerlukan kepadanya. Enggak mungkin lah, jangan kamu itu menolong orang yang lapar tapi kamu kelaparan. Wa tudayyi'u anfusakum, dan kamu menyanyiakan diri kamu. Enggak benar. Kalau ada banjir besar misalnya, yang paling wajib menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan orang lain? Diri sendiri dulu. Kalau sudah diri sendiri, berarti baru semampunya untuk menyelamatkan orang lain. Begitulah yang harus dilakukan oleh manusia. Yasalunaka madza yunfiqun, qulil afwa. Yang lebih daripada hartanya infakkan. Loh, perkara dia mau isar enggak ada masalah. Jadi isar itu bukan berarti biar anak mati yang penting yang lainnya hidup. Itu bukan isar itu maksudnya. Isar itu anak pakai
sarung biasa, yang ana sedekahkan sarung Samarinda. Nggak apa-apa, ithar. Ana makannya pecel, yang lainnya makan sate. Itu ithar, nggak ada masalah. Tapi ana nggak makan, yang lainnya biar makan. Lah apa nih? Hah? Ana makannya satu piring kecil aja dah cukup. Karena ana kurus misalnya. Itu lagi kelaparan makannya satu piring gede. Nggak ada masalah. Ithar itu. Ana makannya lebih sedikit. Biar yang lainnya lebih banyak. Tapi kalau melupakan tadhi'un nafas. Itu tidak benar. Hah? Itu tidak benar. Nah itu ketika ditanya, "Madza yunfikun?" Apa yang mereka infakkan? Ukurannya apa? Jenisnya apa? Gulil afwa. Yang lebih daripada hajatnya baru diinfakkan. Ya. Kadzalika ada yang membaca bi raf'i ya. Wa fi qira'ah bi raf'i. Gulil afwu. Ini khabar mubtada di mubtada'in mahdhuf ai huwal afwu gitu ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalik demikianlah kama bayyana lakum sebagaimana Allah menerangkan kepada kalian semuanya madzukir apa yang telah disebutkan. Yubayyinullahu lakumul ayat. Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun supaya kamu berfikir fid dunya wal akhirah, dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Ayat Al-Qur'an, syariat Islam, agama Islam ini bukan hanya mengajarkan kita urusan akhirat, Saudara. Gimana masuk surga, gimana selamat dari neraka, gimana dapat pahala, gimana tidak dosa. Bukan begitu aja. Anda juga diatur dalam urusan duniawinya. Hah? Karena itu, masalah infak ini, masalah sedekah ini. Diatur, diri kamu kasih al-fadil anil hajah, yang lebih daripada hajat kamu, baru kamu boleh sedekahkan. Baru kamu sedekahkan. Nah, ini berarti ada, kamu diatur dalam urusan dunia, juga diatur urusan akhirat. Kalau sudah demikian, ada diatur dunia dan akhirat, fatakhudun bil aslah lakum fihima, maka ambillah sikap yang terbaik bagi kalian semuanya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa percayalah bahwa siapa yang mau taat kepada Allah, maka dunia akhiratnya akan beres. Memang kita ditekankan untuk urusan akhirat. Tapi bukan berarti kita ini menyia-nyiakan urusan dunia. Tidak. Hah? Ditekankan urusan akhirat supaya kita tidak terbuai dengan urusan dunia. Siapa orang yang lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya, dunia akan ikut kepada dia. Siapa orang lebih mementingkan urusan dunianya daripada akhiratnya, mungkin dia dapat dunianya tapi akhirat nihil nilainya. Wa man yurid harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Wa man yurid harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa orang yang harapannya nanti hasil akhirat, maka tak kasih urusannya dunia. Jangan khawatir. Siapa yang harapannya adalah dunia dan dunia lupa akhiratnya, kasih dunia. Kok kita yang kafir aja, yang komunis dikasih sama Allah kok. Tapi wa ma lahu fil akhirati nasib, tapi akhirat enggak dapat bagian dia. Enggak dapat bagian. Karena itu, kita harus bersikap arif ada di sini. Ya.
Kalau kita punya sawah. Kalau kita punya sawah. Kemudian sawah itu tidak digarap, itu bodoh. Garap itu sawah. Tanam bibit yang bagus. Airi. Rawat. Kenapa? Harapannya panen. Kan begitu. Dunia dalam kehidupan juga begitu. Garap ini dunia. Kerja kamu. Kerja. Cari itu rezeki yang halal. Tapi tanam. Untuk supaya panen nanti di akhirat. Tanam. Oh, jadikan amal soleh. Jadikan masjid. Jadikan ibadah. Jadikan sedekah. Tanam. Itu nanam namanya. Hah? Itu namanya garap. Nanti akan panen ada di akhiratnya nantinya. Nah kita enggak. Kita mau beli bibit tapi enggak nanam-nanam kita nih. Alasannya kita jihad ini mencari rezeki yang halal. Ditumpuk-tumpuk. Nanamnya enggak kita ini. Duitnya tambah banyak. Tapi nanam enggak. Mana masjidnya kamu? Enggak ada. Mana sedekah kamu? Enggak ada. Mana tanamannya kalau begitu? Mau beli bibit? Silahkan ente beli bibit. Ente bekerja, ente usaha itu dan ini cari rezeki yang halal. Ini namanya beli bibit ini. Nanamnya mana? Nanamnya berapa amal sholat? Amal soleh. Nanti panennya ada di akhirat. Nah kita ini bisa beli bibit tapi nggak nanam, minta panen. Nah, itu tidak masuk akal. Karena itu Nabi menggambarkan ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah sawahnya akhirat. Dunia ini adalah sawahnya akhirat. Sawai. Lah kalau nanamnya memang ada di dunia sawah kok. Tapi kalau sudah panen, hasilnya bukan ada di sawah. Masukkan ke bank, ke rekening sana. Jadi satu kekayaan nanti ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berpikir tadi itu yang logis. Ya. Dua-duanya dipikir. Tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Silakan. Kamu pikir dunia, pikir akhirat, itu harus. Dua-duanya yang harus dipikir. Tatafakkaruna fil akhirah. Wala yubaluna bid dunya, enggak boleh. Tatafakkaruna fid dunya wa tansuna al akhirah juga enggak benar. Tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Kamu harus pikir dunia dan akhirat kamu. Nah, pikir. Gimana caranya supaya berkembang? Bagus. Gimana caranya supaya maju? Baik. Gimana supaya caranya bagus? Udah, itu dunia ya. Terus akhiratnya? Diam. Hah? Supaya dunia tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Gimana caranya kita semuanya bisa balance semuanya. Kita bekerja, tafakkarun fid dunya, zen. Setelah kamu hasil apa? Tatafakkarun fil akhirah. Oh, saya bekerja, saya gunakan untuk ini sebentar lagi. Saya dapat rezeki ini, saya gunakan untuk ini. Tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Dua-duanya. Nah sekarang enggak. Pakai dalil untuk mengumpulkan dunia. Thalabul halal fardhatun itu ala kulli muslimin. Lho kalau dapat halal gue apa gitu loh. Wis, ngono tok. Hah? Kemudian as-sa'i ala ahli wa auladi kal mujahid fi sabilillah. Orang berusaha untuk keluarga dan untuk istrinya seperti orang jihad fi sabilillah. Ya apa itu? Itu as-sa'i fi hajati ahli wa auladi. Ya kalau lebih. Itu hajatnya siapa itu kalau lebih itu? Untuk keluarganya udah cukup.
Untuk anaknya udah cukup, bahkan 7 turunan mungkin. Lah lebihnya gaya apa? Gitu loh. Nah, ini fil akhirahnya nggak ada ini. Tatafakkaruna fid dunya tok ini mandek wis. Wal akhirah nggak dipikir, gitu loh. Akhirnya kamu akan bisa mendapatkan nanti banyak orang yang kaya dunia malah akhirat nanti. Hah? Kenapa bisa punya rumah banyak di dunia tapi di akhirat tidak punya rumah? Karena satu sejadah pun untuk diwakafkan di masjid nggak ada sama sekali. Ini bukan tatafakkaruna fid dunya akhirah, tertib hanya tatafakkaruna fid dunya. Tak mandek wis. Wal akhirah wa hum fi ghaflatin 'anil akhirah wa hum 'anil akhirati ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu dengan urusan dunia, teliti dalam urusan dunia, tapi dia urusan akhirat ghafilun, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tidak demikian. Taib. Kemudian apa yang harus kita sikapi setelah kita berpikir dunia wal akhirah? Ta'khuduna bil aslah lakum fihima. Sikapnya kita harus mencari yang al-aslah. Al-aslah. Al-aslah fid dunia dan al-aslah fil akhirah. Apa al-aslah fid dunia? Al-aslah fid dunia ini yang paling ihtiyat dong. Al-aslah fid dunia ini bukan yang paling banyak dunianya. Yang paling hati-hati. Jangan yang syubhat. Jangan yang syubhat. Apalagi yang haram. Apalagi dihilah. Ta'khuduna bil aslah. Yang paling aslah. Yang paling bagus. Yang paling soleh begitu. Yang terbaik. Nah, sekarang kayak indah. Bil aslah ini nggak ada. Pokoknya jadi duit. Gimana caranya ukuran materinya banyak. Bas. Bukan al-aslah yang dicari. Tatafakkarun di dunia. Silahkan. Tapi sikapnya kita harus al-akhdh bil aslah. Ambil yang paling soleh. Ambil yang paling soleh. Begitu seharusnya. Bukan semakin berani. Ta'khuduna bil ad'af. Cari yang paling dhaif. Gimana gol yang paling dhaif yang menyatakan ini adalah supaya bisa halal. Ngereka-ngereka akhirnya. Supaya halal, gawe nakat ngene wis. Gawe nakat itu wis. Itu ada gol di mazhab Abu Hanifah, tapi itu adalah dhaif, enggak apa-apa wis, ikut-ikut aja supaya halal. Nah, hati-hati. Ta'khudun bil aslah lakum. Ya, yang terbaik bagi kamu. Yang terbaik bagi kamu dalam urusan dunia. Urusan akhirat yang terbaik juga. Tartibul a'mal itu harus ada. Kamu ziarah Wali Songo, bagus kok. Siapa bilang nggak bagus? Tapi jangan sampai akhirnya berantakan sholatnya kamu. Tidak ta'khudun bil aslah ini namanya. Sholatnya berantakan. Tidak ta'khudun bil aslah. Kamu berarti tidak bersikap yang terbaik nantinya. Kamu hadir khol baik. Tapi perempuan-perempuan itu ya apa ganti pakaian itu di jalan. Terbuka auratnya ada di jalan. Bukan al-akhdhu bil aslah itu. Bukan al-akhdhu bil aslah. Pikir baik-baik tartibul amal. Sama dengan orang mau sedekah. Sedekah itu jangan kepada orang jauh, tapi orang yang dekatnya dia dilupakan. Itu tidak al-aslah itu. Sedekah, dilihat saudaranya ada yang perlu enggak? Dilihat familinya ada yang perlu enggak? Baru orang lain al-ab'ad. Jangan tetangga sebelah enggak kereken, yang ada di timur-timur kono direken misalnya. Nah, itu enggak benar. Jangan dakwah keliling nanti ada di yang lainnya, tapi kampungnya dia masih perlu didakwahi misalnya.
Itu tidak al-aslah itu. Al-aslah yang terbaik. Yang paling pas, tartibul amal ada. Kata Habib Ali, banyak orang itu kehilangan pahala besar karena meninggalkan tartibul amal. Nah itu tadi itu. Mau ngasih orang, tapi keluarganya sendiri disia-siakan, tulure dewe nggak dikasih. Tidak al-akhdhu bil aslah. Tidak bersikap mengambil yang terbaik. Nah, karena itu benar-benar di sini mengajarkan ke kita untuk supaya arif la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Selain itu juga la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, kebutuhan kamu dunia dan akhirat. Orang itu perlu makan, ya. Tapi makan itu jangan berlebihan. Tapi jangan terlalu minim. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya tapi dia tidak berlebihan, enggak menghambur-hamburkan dan juga tidak terlalu medit. Waduh, ini kita wala tubadzir tabdzira, wis sak lepek ae mangane. Ya lemes kabeh sak keluarga. Ya. Nah, bukan begitu. Walam yakturu, dan tidak terlalu persempit. Bahkan baina dzalika qawama, ya tengah-tengah lah. Secukupnya. Secukupnya, yang wajar. Yang wajar. Nah, wajar itu adalah penting. Nah, ya, wajar itu adalah penting. Berlebihan ya enggak wajar. Terlalu kurang ya tidak wajar. Ya wajar itu yang paling penting. Maka nabainnya dari kaqawama, tawassut. Kalau bahasanya tawassut, tidak ada ifrat dan tidak ada tafrid. Tawassut, tengah-tengah. Seimbang jadinya kalau tengah-tengah. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Bagaimana dengan sedekah infak habis-habisan sampai berhutang? Seperti contohnya Nabi pernah membagikan harta, sedangkan sahabat ada yang kurang disuruh mengambil ke pasar sesuai dengan tanggungan Nabi. Terima kasih. Bagaimana seperti Nabi habis-habisan sampai utang itu dan ini? Begini, ada hal yang bisa ditiru, ada hal yang nggak bisa ditiru. Kalau Nabi melakukan itu khususiyah kadang-kadang. Ada hal yang bisa ditiru. Ada sebagai, walaupun itu pada diri aulia misalnya, ada yang bisa ditiru, ada nggak bisa ditiru. Kenapa? Kemampuan kita yang belum mencapai ke sana. Nah, kalau Nabi SAW sampai habis-habisan utang itu dan ini, karena Nabi itu tahan lapar, nggak seperti kita. Nabi sampai 3 hari nggak makan kuat masih. Sembayangi kuat, istiqomahnya kuat. Lah kalau kita infus. Ya. Jadi ada yang bisa ditiru, ada yang tidak. Ya. Kemudian sebagian aulia ada seperti Habib Abu Bakar Al-Adani itu. Habib Abu Bakar Al-Adani ini dia memang kalau bantu orang sampai tuntas dan Masya Allah ya, ini luar biasa sedekahnya itu dan ini. Sehingga kadang-kadang utang, banyak utangnya. Akhirnya ada yang negor, Habib, Anda ini kok sampai begini gitu loh. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Udahlah, jangan ikut campur, kata dia. Terus paksa-paksa, dengarkan baik-baik. Ana sudah dijamin sama Allah untuk dibayar utang ana. Paham ya? Dan ini bukan untuk kepentingan diriku. Udah. Sampai akhirnya di satu saat seorang pejabat kaya, dia terfitnah. Datang kepada Habib minta doa. Insya Allah kau tidak sampai
celaka kata dia, dan kau akan dibantu oleh Allah. Didoakan. Khair. Subhanallah, terbongkar dan dia selamat. Datang itu Amir itu datang kepada si Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib, udah bener apa yang katanya antum? Oh, kita sekarang pingin untuk membantu, apa yang harus saya bantu? Mau bantu anak ya, bayar utang anak semuanya. Dibayar semuanya. Nggak lama meninggal dunia. Nggak lama meninggal dunia. Nah kalau inti sudah begitu silakan. Ya. Nah kalau enggak, akhirnya ngemis kau nanti itu ya. Orang dibantu semuanya utang dan ini mari ngono. Mas, tolong gawe bayar utang Mas. Nah, ya. Ada beberapa hal yang itu tidak bisa diikuti karena itu menjadi khususia. Nah, itu menjadi khususia. Nah, kalau inti sudah menjadi orang khawas, monggo. Tapi kalau belum menjadi orang khawas, jangan ya. Inti infakkan gulil afwa al-fadil anil hajah aja. Ya, sehingga nanti gak nyesel. Oh ya. Isyagul fataqadu maluman mahsura apa? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unugik wala tabsutha kullal basti. Ya contek-entekan ngono wis. Fataq'ud maluman mahsyura. Maka kamu akan duduk menyalahkan diri kamu. Goblok kok niki anjene. Ada yang lain? Ada pakai mic ya ini karena masuk radio ya. Dan ada dengar perempuan. Mengenai ayat wa yas'alunaka madza yunfikuna kulil afwa. Kan kadang-kadang afwa di sini bermakna Allah menggunakan afwa tapi penafsirannya ayil fadil. Kan ada afwa al-maghfirah. Juga al-afwa minta kesehatan. Terus Mohon penjelasannya antara apakah di sini ada menyimpan makna khos atau makna am di sini mengenai afwa. jadi Sudah. kalau kita ini menjadi pakar, boleh kita berkomentar. Dokter silakan berkomentar dalam pengobatan dan obat. Tapi penjual obat jangan berkomentar. Ikuti aja aturan pemakaian obat. Kalau kita sudah layak untuk menjadi ulama yang mentafsiri Al-Quran, maka silakan Anda berkomentar. Kalau memang tidak, ikuti aja yang ada di kitab. Nah, ikuti aja di kitab. Kalau kita mau mentafsir-tafsir ngaduk-ngaduk ada ancaman loh ya. Man fassara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, siapa orang mentafsir Al-Quran dengan akalan-akalannya, maka itu berarti sudah mempersiapkan tempatnya dia di neraka Allah. Begitu juga hadis. Kalau kita menjadi orang yang sudah pakar, boleh kita berkomentar tentang hadis. Tapi kalau enggak, moco tak syarahi hadis. Karena itu adalah keterangan daripada pakar. Ikuti aja aturan yang ada di situ, karena itu keterangan daripada dokter. Jangan kita mengelola sendiri. Jangan kita melakukan pengobatan sendiri atau memberikan resep kepada orang lain. Jangan, bukan dokter kok. Bukan dokter. Bahaya itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu nar. Itu termasuk bagian orang-orang yang mentafsiri hadis tapi tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi. Memaksakan pendapatnya dia berdalilkan hadis. Tidak benar itu. Ya, jadi batasi kita sebagai pengikut aja. Jangan kita sebagai mufassir atau kita sebagai muhaddits, tapi kita ini adalah atba' al-mufassirin wa atba' al-muhaddisin, pengikut daripada orang yang ahli tafsir dan ahli hadis, gitu.
Ya. Nah, kita bukan mujtahid, tapi kita atba daripada al-mujtahid. Nggak ada masalah. Tapi kita kadang-kadang jadi mujtahid. Malah kadang-kadang lebih top dari mujtahid. Tahu nggak orang yang lebih top dari mujtahid? Ini begini ya. Lebih baik kita ambil aja untuk masalah ini golnya Imam Syafi'i. Untuk gol ini pakai Imam Malik aja supaya enteng orang-orang itu. Nah, untuk supaya ini bisa halal pakai ada pendapat golnya Abu Hanifah di antara Abu Hanifah mengatakan gitu. Waduh, ini berarti lebih pakar dari Imam Mujtahidin ini. Wah, seakan-akan dia adalah markasnya dan dia yang mengatur semuanya. Ini tidak benar. Hah? Ini bukan pengikut ini. Ini malah A'immatul Mujtahidin mengikuti dia itu nantinya. Ya. Cukup ya? Oke.